Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Satria Pratama dengan NIM 2406 05110184. Saya di sini akan mempresentasikan tentang algoritma routing. Ini adalah biodata saya, nama saya, NIM saya, kelas saya, dosen saya, sama universitas saya. Nah, konsep cara kerja algoritma routing. Di sini saya cuma pakai RIP dan static routing karena kebetulan di sini NIM saya itu terakhir saya itu 184, berarti hanya pakai yang pertama RIP, yang kedua static routing, dan ketiga static routing juga. Nah, oke, kembali. Satu RIP. Apa itu RIP? Routing informatik dan protokol. Itu jenisnya itu dynamic routing. Algoritmanya itu distance vector, metriknya itu hop count, maksimal 15 hop. Cara kerja RIP itu, pertama root mengirimkan tabel routing ke router tetangga setiap 30 detik. Router memilih jalur dengan hop paling sedikit. Jika hop lebih besar 15, dianggap tidak berjangkauan. Menggunakan algoritma Bellman-Ford. Kelebihannya itu sangat mudah. Konfigurasinya itu mudah dan cocok untuk jaringan kecil. Tapi kekurangannya itu lambat konvergensi dan tidak cocok untuk jaringan besar. Yang kedua, ini static routing. Jenisnya itu manual routing. Cara kerjanya itu administrator menentukan jalur secara manual. Router tidak melakukan update otomatis. Jika jalur putus, itu tidak ada perhitungan ulang otomatis. Nah, kelebihannya itu ringan dan lebih aman. Ringannya itu tidak ada update routing, dan lebih amannya itu tidak broadcast routing table. Tapi kekurangannya itu tidak fleksibel dan harus diubah manual jika ada perubahan topologi. Cara setting di Disco paket tracernya itu PC PC1, terus R1 ke R1, terus ke R2, ke R3, dan ke PC2. Dan ini IP addressingnya di tabel berikut ini. Nah, di root R1 itu saya pakai RIP. Ini masuk CLI-nya itu enable, configure terminal, router RIP version 2, network 192.168.1.0, network 10.10.10.0, no auto summary, terus exit. Nah, yang kedua static routing, enable, configure terminal, IP root seperti ini, terus IP root lagi seperti ini, terus exit. Terus yang terakhir itu juga static routing lagi, berat ini enable, terus configure terminal, terus IP rootnya seperti ini, terus exit. Nah, pembuktian routing berhasil itu langkah 1, cek routing table. Di setiap router ketik show IP root. Jika berhasil, R1 akan melihat network 192.168.2.0 melalui RIP. R2 dan R3 akan menampilkan root static dengan kode S. RIP akan tampil dengan kode R. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Maaf. Seperti ini ya, guys. R192.168.2.0. Nah, seperti ini. Kan? Terus S-nya seperti ini. 192.168.1.0. Seperti ini ya. Nah, langkah kedua, test ping. Dari PC 1 ping 192.168.2.2. Jika muncul seperti ini ya, reply from 192.168.2.2 bytes 32 times lebih kecil 1 milisecond, TTL sama dengan titik. Berarti routing berhasil.
itu berarti routing berhasil. Langkah ketiganya itu gunakan simulation mode, itu opsional. Di package tracer, klik simulation mode, kirim simple PDU, dan terus perhatikan jalur paket dari PC1 ke S1, ke R2, ke R3, ke PC2. Jika paket sampai tanpa drop, itu berarti konfigurasinya benar. Kesimpulannya yaitu RIP bekerja dengan pertukaran tabel routing otomatis. Static routing dikonfigurasi manual. Pengujian dilakukan dengan show IP route, ping, simulation mode. Jika ping berhasil dan routing table benar, maka algoritma routing berhasil dikonfigurasi. Terus RIP bekerja dengan pertukaran tabel routing otomatis. Static routing dikonfigurasi manual. Pengujian dilakukan dengan show IP route, ping, simulation mode. Jika ping berhasil dan routing tabel benar, maka algoritma routing berhasil dikonfigurasi. Terima kasih karena menyimak presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.